Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Saya berharap setiap kita ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, bukti kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih boleh ada, melihat hari yang baru, menginjak hari yang baru, hari di mana Tuhan jadikan bagi setiap saya dan saudara untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita semua ada di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan Church on the Way Temanggung, bahkan setiap siapapun Anda yang menyaksikan renungan pagi hari ini, saya percaya ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Saudara, setiap kita ada di dalam Tuhan, artinya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Setiap kita menjadi orang-orang yang terpilih. Dalam Yohanes 15 ayat 16 di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu adalah perkataan Yesus, saudara. Ya, jadi bukan kita yang memilih Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kemudian kita berkata kita yang memilih datang kepada Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi jauh sebelum dunia dijadikan, setiap kita sudah ditentukan dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat-umat ketebusannya. Wow, puji Tuhan, ini menjadi satu hal yang luar biasa, saudara. Apapun kondisi kita, apapun latar belakang kita, apapun yang sudah kita alami, yang sudah kita lakukan, mungkin saudara sudah jahat di mata Tuhan sekalipun, saudara, Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya bagi hidup saya dan bagi hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita mau tetap terus datang kepada Tuhan, percaya dan responi panggilan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan melihat satu cerita yang menarik yang dicatat di dalam 1 Samuel 16, ya. Kita tahu bersama cerita ini, saudara. 1 Samuel 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di sana diceritakan bahwa Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk melantik raja yang baru sesudah Raja Saul, ya, sesudah Raja Saul melantik raja yang baru yang ada di Bethlehem, yang ada di tengah-tengah keluarga daripada Isai. Ya, Isai ini memiliki beberapa anak, saudara. Ya, singkat cerita, Samuel datanglah ke tempat Isai untuk melantik raja yang baru. Tetapi dia belum tahu yang harus dilantik yang mana, saudara. Kemudian saudara, dia bertanya kepada Isai, manakah semua anak-anakmu? Kemudian saudara, satu persatu anak Isai lewat, saudara, ya. Dari yang gagah keren, gagah perkasa, ya, berotot, pokoknya memenuhi kualifikasi, saudara. Mereka seharusnya lolos, saudara, ya, lewat pemilihan kontes ini, saudara. Ceritanya seperti itu, saudara. Lewatlah satu-satu di hadapan Samuel. Tetapi saudara, firman Tuhan mencatat bahwa tidak ada satupun di antara mereka dipilih oleh Tuhan. Kemudian saudara, dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan begini, saudara. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya tidak dipilih Tuhan. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ini, saudara, hal yang menarik dalam cerita ini, saudara. Semua yang gagah perkasa lewat di hadapan Nabi Samuel, tetapi tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi saudara, lihat, Tuhan itu luar biasa, saudara. Sampai jauh ujung London dimanapun kita saudara berada, saudara, kita seolah-olah yang sepertinya dicampakkan, sepertinya kita tidak diperhatikan, dilempar ke tempat yang jauh, tempat tersembunyi sekalipun. Kalau Tuhan yang sudah pilih kita, Dia cari dan Dia pasti dapat. Seperti Raja Daud, saudara, ya. Seperti Daud ini, saudara, ya. Kelihatannya tidak memenuhi kualifikasi, saudara.
Ya, karena dia masih kemerah-merahan, masih terlalu muda saudara untuk menjadi raja. Tapi inilah saudara, kalau Tuhan yang sudah tentukan, tidak ada yang dapat membendung pilihan Tuhan. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita lihat saudara, bahkan saudara, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayahnya pun saudara dilarang untuk duduk sebelum si Daudnya ini datang. Si gembala kambing domba yang hanya kelihatannya 1, 2, 3 ekor ini datang. Pekerjaan yang kecil, orang yang kecil, kelihatannya tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan. Tapi pilihan Tuhan jatuh ke tangan Daud. Ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sekali lagi saudara, mungkin kita mengalami seperti apa yang Daud alami. Kita mungkin tidak memenuhi kualifikasi saudara, tidak layak saudara. Tetapi itulah saudara, kasih karunia ada di tangan setiap anak-anak Tuhan yang mau selalu berharap dan bersandar penuh kepada Tuhan. Di ujung manapun kita saudara, apapun latar belakang kita saudara, kelihatannya tidak dipilih oleh dunia, tidak dipilih oleh manusia. Tetapi ketika Tuhan yang berfirman, Dia cari dan Dia yang mendapatkan kita. Percayalah saudara bahwa hidup saya dan saudara ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi umat-umat kepilihan Tuhan dan mewarisi ahli waris kerajaan sorga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai dengan hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kami menjadi umat-umat ketebusan dan dipilih oleh Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, kami menjadi umat-umat kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar Engkau senantiasa menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan bagi gereja kami di tengah jemaat Tuhan Church on the Way Tembanggung. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar setiap kami ada di dalam pertolongan, ada di dalam penyertaan dan perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Berkati gereja kami, berkati bangsa kami Tuhan, bahkan berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Bahkan berkat-berkat Tuhan menjadi bagian setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.